Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, kali ini kita akan melakukan survei di daerah irigasi yang ada di Kenagariang Kapau, Jorong Cengkariang, Kecamatan Telatang Kamang. Saya sendiri dengan beberapa kelompok saya. Baiklah, inilah perkenalan kelompok dari kita. Perkenalkan, nama saya Naufal Alamzar, NIM 21180003. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 21180084. Perkenalkan, nama saya MS Paludin Hakim dengan NIM 21180064. Dan bersama saya sendiri Muhammad Ifzan dengan NIM 21180073. Baiklah, inilah laporan kita. Sebelum masuk ke video pembahasan, kita kasih cinematic dulu dan enggak. Pada kesempatan kali ini, kita sedang melakukan penelitian mengenai bangunan air yang terdapat di Kenagariang Kapau, Jorong Cengkariang. Dari penelitian yang kami lakukan, pada umumnya masyarakat di wilayah Kapau ini memiliki mata pencarian bertani dan berladang. Sebagai fungsinya, irigasi sangat berperan penting untuk pengairan, merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengontrol ataupun mengairi lahan pertanian. Di dunia yang sudah modern pada saat sekarang ini, sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Melalui irigasi yang teratur, lahan pertanian dan sawah tidak hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air. Di Indonesia ada beberapa jenis irigasi yang sering digunakan. Salah satunya yang terkenal yaitu sistem irigasi Subak yang berada di Bali. Namun pada beberapa jenis irigasi kali ini yang bisa diterapkan di lahan pertanian pada saat sekarang ini adalah irigasi permukaan, gravitasi, tersier, dan petak tersier. Adapun kendala serta keluhan masyarakat mengenai irigasi yang ada di Nagari Kapau adalah kerusakan pada bangunan pengatur air, sehingga jika terjadi hujan dan menyebabkan debit air yang semakin meningkat, masyarakat tidak bisa mengatur air yang harus dibuang sehingga air meluap kepada permukaan. Selain itu, sampah juga menjadi faktor pemicu terjadinya penyumbatan. Adapun sistem pada irigasi kali ini adalah air yang mengalir dibagi menjadi dua bagian. Yang diatur menggunakan ketuk pintu. Pintu utama berfungsi sebagai pengontrol air genangan air di pintu. Pintu kedua berfungsi sebagai pengatur pengaliran air ke daerah persawahan yang lebih jauh dengan mengatur irigasi skala besar. Tujuan dan manfaat irigasi. Menurut standar perencanaan irigasi KP01, irigasi adalah sistem pemberian air ke tanah pertanian guna mencukupi kebutuhan tanaman agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Adapun tujuan irigasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membasahi tanaman. Membasahi tanah dengan menggunakan air irigasi bertujuan memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada. Hal ini penting sekali karena kekurangan air yang diperlukan untuk tumbuh dapat mempengaruhi hasil panen tanaman tersebut. Yang kedua, merabu. Merabu adalah pemberian air yang tujuan selain membasahi juga memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman untuk tanaman itu sendiri. Selanjutnya, mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sesuai dengan jenis tanaman. Yang keempat, membersihkan tanah atau memberantas hama.
Maksud irigasi juga bertujuan untuk membasmi hama-hama yang berada dan bersarang dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman, sehingga pada musim kemarau sebaiknya sawah diberikan air agar sifat garamnya hilang. Yang kelima, kolmatase. Kolmatase adalah pengairan dengan maksud memperbaiki atau meninggikan permukaan tanah. Yang keenam, menambah persediaan air tanah. Tujuan bermaksud menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Biasanya dilakukan dengan cara menahan air di suatu tempat sehingga memberikan kesempatan pada air tersebut untuk meresap ke dalam tanah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh yang memerlukan. Kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu. Makan kentang terburu-buru, lupakan mantan, cari yang baru.